Justru Al-Quran mengutuk orang Kristen masuk Islam. Jadi Nandar, Ustadz Yahya Walloni, Edi Prayitno, Agus Kainama, itu terkutuk oleh Al-Quran karena meninggalkan Kristen. Karawati keluar menikah, ada itu namanya Irene, namanya bodoh diri. Sama dengan Ustadz Edi Prayitno undang teman kuliah saya si Rusli Saimun menceritakan bahwa Saifuddin Ibrahim gak bisa bahasa Arab, bahkan sering gak lulus bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Prayitno sang mu'alaf, masih dalam pembahasan soal kristologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa a'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemarin itu ceritanya itu saya dari Bangka 3 hari saya baptis orang-orang yang nonton video Saifuddin Ibrahim, yang nonton channel Saifuddin Ibrahim itu dengan sendirinya masuk Kristen itu. Jadi walaupun dia itu tokoh agama, bahkan kiai, bahkan ustadz, haji, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka melihat bagaimana saya dianiaya karena agama, saya dianiaya karena masuk Kristen. Jadi mereka empati, bersimpati juga dengan si Saifuddin Ibrahim yang masuk penjara gara-gara masuk Kristen. Masuk penjara gara-gara masuk Kristen. Dalam videonya dia mengatakan bahwa banyak sekali CD-CD-nya dan juga buku-bukunya ya, karena buku-bukunya ini sangat mendiskreditkan Islam. Itu banyak membuat orang murtad. Dan saya pada waktu pernah ke Jakarta juga bertemu dengan seorang dokter, adik seorang dokter. Dia mengeluh karena kakaknya ini masuk Kristen gara-gara dia membaca atau membeli buku-bukunya Saifuddin Ibrahim dan juga melihat CD-CD-nya yang dibagikan gratis ya di beberapa tempat, dan beliau ini mendapatkan dan juga mendapatkan buku-bukunya Saifuddin Ibrahim, dan kakaknya akhirnya murtad. Ini bukan omong kosong ya. Jadi banyak sekali orang dimurtadkan dari situ. Jadi kenapa saya katakan kita perlu membentengi umat ini dari ilmu kristologi, ya ini pentingnya. Jadi jangan belum apa-apa dakwah kristologi itu nggak penting. Bahkan kita yang berdakwah di kristologi dicap macam-macam, intoleransi lah, apalah. Bukan ya, kita tidak menghina ajaran mereka, kita hanya meluruskan dan juga menjaga akidah umat Islam ini dari godaan orang-orang semacam ini. Begitu banyak saudara-saudara kita yang sudah dimurtadkan, dan pengakuan Mbak Saifuddin Ibrahim tadi mengatakan bahwa ada seorang kiai, ada orang ustadz, bahkan seorang haji dimurtadkan gara-gara dia hanya melihat CD-CD-nya dan sudah dibaptis. Dan nanti di belakang hari dia akan menceritakan sebuah gereja yang yaitu dinamakan Gereja Para Murtadin, dan perumahannya juga sudah dibangun. Anda bisa lihat channelnya Pak Saifuddin Ibrahim saat beliau membangun perumahan untuk khusus membina para murtadin, dan pastilah di sana akan ada tempat ibadah di mana nanti pasti ujung-ujungnya muncul Gereja Para Murtadin yang kapan hari pernah digagas oleh Junaidi Salat, itu yang almarhum Junaidi, yang sudah meninggal, almarhum yang sudah mendiang Junaidi Salat, yang pernah melakukan Natal bersama para murtadin. Dan ini juga gerakan-gerakan seperti ini ya, dilakukan oleh para murtadin ini untuk memurtadkan orang Islam, itu menggelincirkan iman kita dari apa? Dari kesesatan, dan ini nyata gitu loh. Makanya
perlunya para kristolog, perlunya kita berdakwah kristologi itu ini. Jadi Anda perlu belajar kristologi, bukan mengajarkan Anda untuk masuk Kristen, tidak, tetapi saya akan mengajarkan Anda supaya tahu bahwa ajaran mereka itu banyak kesalahan-kesalahan. Kenapa saya mengajarkan? Kenapa para mualaf ini banyak mengajarkan ini? Karena ini ada kekosongan. Para ustadz, para kiai banyak yang tidak mengerti soal ini, dan itu dikuasai oleh orang-orang yang dulunya pernah menjadi Kristen. Karena kami dulu belajar Alkitab, bahkan mendalami, bahkan ada para pendeta, bahkan calon-calon pendeta yang akhirnya menjadi mualaf, dan itu sedikit ilmunya itu dipakai untuk berdakwah, menunjukkan ayat-ayat yang salah. Dan kayaknya dakwah-dakwah para kristolog ini akan membuat panas kuping-kuping mereka, sehingga mereka sering mengecam kita bahwa jangan ceramah kristologi, ceramah Islam saja. Ceramah Islam ada tempatnya, para kiai, para ustadz, beliau yang menyampaikan. Tetapi para kristolog, para mualaf ini bukan ustadz, saya juga bukan ustadz, dan tugas kita adalah menunjukkan ini, gitu ya. Jadi Saifuddin Ibrahim tadi mengatakan bahwa dari CD-nya sudah banyak orang dimurtadkan, dan Anda bisa lihat empati yang dia bangun, karena dia dulu pernah di penjara, seakan-akan dia itu teraniaya. Dan sering ini yang dipakai, dia kampanye di luar bahwa seakan-akan gara-gara dia masuk Kristen dia di penjara. Dia memutarbalikkan fakta. Anda bisa lihat videonya. Karena mereka melihat bagaimana saya dianiaya karena agama, saya dianiaya karena masuk Kristen. Jadi mereka empati, bersimpati juga dengan si Saifuddin Ibrahim yang masuk penjara gara-gara masuk Kristen. Nah, saudara-saudara, jadi dari dia mengatakan bahwa dia masuk penjara gara-gara masuk Kristen. Jadi dia memutarbalikkan fakta. Mana ada orang masuk Kristen di penjara? Bebas, Indonesia memberikan kebebasan sepenuhnya kepada warga negara untuk memilih agama. Anda memilih menjadi murtadin, Anda menjadi apapun itu, kita tidak peduli. Bahkan pemerintah juga tidak akan menangkap mereka yang murtad. Dan Saifuddin mengatakan di penjara hanya karena masuk Kristen. Dia ada videonya mengatakan itu tadi. Berarti itu adalah suatu pemutarbalikan fakta, padahal tidak seperti itu. Dia sudah divonis bersalah karena ujaran kebencian dan menfitnah Islam. Itu sudah diputuskan ya, dan itu ada pengadilan, dan itu bukan karena dia gara-gara masuk Kristen. Jadi dia memutarbalikan faktanya itu. Kemudian di dalam videonya dia mengatakan selanjutnya, saya percaya sepenuhnya firman Tuhan. Bahkan barang siapa yang mengutuk kamu, terkutuklah dia. Jadi kalau ada orang yang mengutuk pendeta Saifuddin Ibrahim, maka berdasarkan ayat Alkitab itu terkutuklah dia. Barang siapa yang mengutuk Israel, terkutuklah bangsa itu. Jadi janganlah bangsa Indonesia mengutuk orang Yahudi. Maka bangsa ini akan kena malapetaka yang tidak pernah berkehabisan kalau Anda melakukan dan mengutuk Yahudi. Itu jelas sekali. Jelas sekali ayat Alkitab. Tetapi orang-orang kadrun, orang-orang yang beragama di luar daripada kitab suci Alkitab, itu selalu mengutuk Yahudi. Bahkan setiap hari Jumat di seluruh dunia itu mengutuk Yahudi. Tak nyambung ini. Jadi janganlah mengutuk Saifuddin Ibrahim dihubungkan dengan Yahudi, Israel. Jangan mengutuk Israel, jangan mengutuk Yahudi. Bangsa Indonesia kalau mengutuk Yahudi akan kena bencana, dia bilang. Bahkan dia mengatakan di tiap sholat Jumat seluruh orang Islam di dunia mengutuki Yahudi. Mana ada di sholat Jumat mengutuki orang Yahudi. Bahkan Yesus sendiri yang mengutuki orang-orang Yahudi. Anda mungkin tidak pernah baca Alkitab, Pak Saifuddin Ibrahim. Coba Anda baca itu. Di 4 kitab Injil Anda itu banyak sekali kisah-kisah Yesus mengutuki para ahli-ahli Taurat, ahli orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat ini adalah rabi-rabi Yahudi. Itu dikutuki oleh Yesus.
Siapa bilang tidak boleh mengkutuki orang Yahudi? Yahudi itu orang bebal. Di dalam Al-Quran dikatakan, bahkan di dalam Injil juga dikatakan bahwa Yahudi itu adalah orang yang sombong, orang yang tengkuknya keras, sombong, kecil. Dia sangat berpikiran sempit dan sangat mengeraskan hati, sombong terhadap Allah, terhadap Tuhannya Nabi Musa. Beberapa kali dia ingkar, di depan matanya sudah ditunjukkan mukjizat, tetapi tetap ingkar menyembah pada patung sapi. Bahkan di tengah-tengah Nabi Musa memimpin mereka pun mereka tetap masih menyembah sapi, padahal mukjizat itu di depan matanya. Bagaimana Allah menurunkan makanan dari langit, bagaimana Allah membuka lautan bisa berjalan, itu tetap tidak bisa mencairkan kedegilan hati mereka. Hati orang Yahudi itu sangat sombong, dan itu dikutuki oleh Yesus. Di dalam, coba Anda baca di dalam Lukas ya. Lukas pasal 20 ayat 45-47, Injil Markus pasal 12 ayat 35 sampai 40. Kemudian Injil Lukas juga ayat 11 pasal 11 ayat 37 sampai 54, dan juga di Matius pasal 23 ayat 1 sampai 39. Bahkan khusus di Matius pasal 23 itu disebut Yesus sampai 8 kali mengatakan celaka-celaka itu, celakalah. Coba Anda baca di dalam Lukas pasal 20 ya, 20. Lukas pasal 20 ayat 45 sampai 47. Lukas pasal 20 ayat 45 sampai 47, di sana dikatakan, ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah-rumah ibadah, di tempat-tempat terhormat, dan juga di tempat-tempat perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ini kutukan ini dari Yesus. Yesus mengutuk ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat, rabi-rabi Yahudi, orang-orang top di sinagognya, di tempat ibadahnya, itu dikutuki oleh Yesus. Kenapa Anda bilang tidak boleh mengutuki orang Israel? Orang-orang Yahudi kenapa tidak boleh dikutuk? Yesus memberi contoh mengutuki mereka. Anda bisa membaca lagi di dalam Markus pasal 12 ayat 35 sampai 40. Itu kata, hati-hatilah terhadap oleh ahli-ahli Taurat. Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan memakai jubah-jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Hati-hati, diperingatkan. Di dalam Lukas pasal 11 ayat 37 juga mengatakan, ini juga kutukan Yesus juga terhadap orang-orang Yahudi. Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54. Kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan dari selisih inggu dan selisih segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu duduk terdepan di tempat rumah ibadah dan suka menerima penghormatan di pasar-pasar. Celakalah hai orang-orang ahli Taurat. Tetapi Yesus mengatakan, celakalah hai ahli-ahli Taurat, dan sebagainya dan sebagainya. Celakalah ahli-ahli Taurat, dikutuki oleh Yesus di dalam Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 54. Kemudian di dalam Matius pasal 23 ayat 1 sampai 39 juga sama, dikutuki ahli-ahli Taurat ini. Matius pasal 23 ayat 1 sampai 39. Maka berkatalah Yesus pada orang banyak, pada mereka kata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala perintah, kata mereka. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai-jumbai yang panjang,
Mereka suka duduk di tempat terhormat, di tempat perjamuan, di tempat ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi, dikutuki rabi. Tetapi janganlah kamu disebut rabi karena hanya satu rabi, dan janganlah kamu menyebut siapapun, dan janganlah. Kemudian ya, saya lanjutkan pasal 20 mulai ayat 13. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, celakalah. Kemudian celakalah ahli Taurat, ahli Farisi, munafik, menolak jenis sebagainya. Celakalah. Di dalam Lukas, di dalam Matius pasal 23 ayat 23 ayat 13 sampai 29, Anda baca sendiri. Celakalah. Yesus mengutuki orang-orang ahli Taurat, bahkan dikutuki juga para rabi-rabinya. Bagaimana mungkin Saifuddin Ibrahim bilang tidak boleh mengkutuki orang Yahudi? Alkitab sendiri mengutuki orang Yahudi, Yesus sendiri mengutuki orang Yahudi. Baik, kita lanjutkan. Sementara Al-Quran mengizinkan orang Yahudi dan orang Kristen untuk dibunuh. Dan karena ayat Al-Quran itu juga, kalau saudara membacanya, telah membuat bahwa orang Kristen dan orang Yahudi di seluruh dunia boleh dibunuh oleh pengikut Islam. Menurut ayat-ayat Al-Quran loh. Makanya saya tidak menghujat. Saya hanya mengatakan bahwa Al-Quran telah menetapkan orang Yahudi dan orang Kristen boleh dibunuh, boleh diperangi. Ayatnya di dalam Al-Quran itu bukan satu dan bukan dua. Itulah yang mau saya katakan kepada Anda. Ya, keluar-keluarnya lagi dia mengatakan bahwa orang Islam boleh membunuh orang Yahudi dan Nasrani dimanapun. Al-Quran menganjurkan. Mana ayatnya? Anda katanya pintar bahasa Arab, Anda katanya kata Al-Quran. Kok Anda menuduh ngawur seperti itu? Islam mengatakan boleh membunuh orang Yahudi, bahkan orang Nasrani. Ya? Ayatnya mana? Tidak ada satu ayat pun yang memperbolehkan kita membunuh seseorang tanpa alasan. Bahkan disebutkan hanya karena dia Nasrani atau Yahudi. Tidak ada satu ayat pun di sana. Kalau ada ayat pun yang membunuh itu adalah dalam suatu situasi perang. Dia berkhianat, masuk ke dalam kelompok orang lain, dan itu pun tidak disebut masuk agama apa, tidak disebut Nasrani atau Yahudi, karena dulu perangnya bukan lawan mereka. Lawannya dulu adalah orang-orang kafir Quraisy, hanya disebut orang-orang kafir Quraisy. Kita tidak menyebut Anda orang Kristen dan Yahudi yang perlu diperangi orang Islam saat ini tanpa alasan. Bicara Anda ini sangat berbahaya sekali. Ini juga fitnah gitu loh. Anda itu sering menfitnah Islam, tetapi kalau diingatkan Anda tidak mau dikatakan sebagai memfitnah Islam. Tetapi ucapan Anda ini sudah menfitnah. Seakan-akan kita diperbolehkan membunuh orang Nasrani, boleh membunuh Yahudi berdasarkan Al-Quran lagi. Coba munculkan ayatnya di mana itu yang kita diperbolehkan membunuh Nasrani dan Yahudi. Bahkan buku di belakang Anda saja di sana dikatakan tidak ada nabi dari Bani Arab. Itu aja sudah pelecehan, penghinaan, dan itu juga fitnah yang sangat besar. Anda sekali tanpa secara tidak langsung menuduh bahwa tidak ada nabi dari bangsa Arab, dan Muhammad itu bukan nabi. Itu intinya. Itu buku Anda di belakang Anda. Menurut ayat-ayat Al-Quran loh. Menurut ayat Al-Quran, saya tidak menghujat. Tidak menghujat. Saya mengatakan bahwa Tidak menghujat, dia bilang. Seperti itu dia tidak Al-Quran menghujat. telah menetapkan orang Yahudi dan orang Kristen boleh dibunuh. Al-Quran menetapkan orang Kristen dan orang Yahudi boleh dibunuh. Gila nggak ini orang? Tuduhannya udah ngawur sekali. Ini udah fitnah yang sangat besar. Tuduhan yang tanpa dasar sama sekali, dan ini Anda lontarkan berkali-kali di setiap Anda ceramah. Ini sudah menuduh Islamnya sangat tuduhannya sangat besar. Ini pengaruhnya bagi kerukunan umat di Indonesia. Anda sudah menebarkan rasa kebencian dan juga perbedaan ini yang sangat tajam sekali, dan ini hati-hati Anda seperti ngomong seperti ini.
Dan ini ada rekamannya, Anda tidak bisa ngeles lagi. Anda menuduh umat Islam seperti ini loh. Umat Islam diperbolehkan membunuh orang Kristen, Nasrani, dan Yahudi gara-gara mereka beragama Nasrani dan Yahudi. Sangat keji Anda ini. Tuduhan yang sangat luar biasa, sangat-sangat keji. Dan itu tidak ada dasarnya sama sekali di dalam Al-Quran. Boleh diperangi. Ayatnya di dalam Al-Quran itu bukan satu. Ayatnya bukan satu atau dua, dia bilang. Itulah yang mau Banyak. saya katakan kepada Anda. Coba Anda katakan di mana Kepada ya? kamu nanti. Kamu mengatakan saya sudah Dia bilang tidak satu atau dua ayat, dia bilang banyak, dan itu yang akan dia katakan, dia bilang. Coba Anda munculkan, saya tunggu. Silakan buat channel lagi, munculkan ayatnya, di mana ayat yang kita diperbolehkan membunuh Nasrani loh. Ada tulisan Nasrani dan Yahudi yang boleh dibunuh. Anda bisa tunjukkan ayatnya. Saya tunggu channel Anda, Pak Saifuddin Ibrahim. Jangan menebar fitnah seperti ini. Ini Anda sudah sangat menebarkan rasa kebencian, dan juga ini fitnah yang sangat luar biasa kepada umat Islam. Hati-hati Pak kalau berbicara ya. kamu itu bukan muslim loh. Kok enaknya saya akan mengatakan saya mengucap? Di mana saya mengucapnya? Masih bertanya lagi, di mana menghujatnya? Sudah menfitnah seperti itu, dia bilang masih di mana menghujatnya? Buku Anda di belakang tidak ada nabi dari Bani Arab, itu aja udah menghujat. Berarti Nabi Muhammad bukan seorang nabi, karena Nabi Muhammad berasal dari Bani Arab. Sekaligus Anda melecehkan Bani Ismail, karena keturunan Ismail itu memperanakan anak-anak dari Bani Arab. Dan Ismail ini adalah anak dari Nabi Ibrahim, dan itu juga tertulis di dalam Alkitab Anda, dan ini Anda ingkari juga. Demikian ya, sudah panjang lebar menanggapi dari video Pak Saifuddin Ibrahim. Semoga ini ada manfaatnya, dan saya ingatkan sekali lagi untuk umat Islam jangan sampai tergoda dengan dakwah-dakwah pemurtadan yang sangat masif ini. Jaga akidah Islam, yang belum Islam silakan jadi mu'alaf. Terima kasih, dan yang belum subscribe silakan subscribe. Yang belum menjadi join anggota bisa join, dan saya ucapkan terima kasih, karena Anda akan kami pergunakan sepenuhnya untuk dakwah. Terima kasih, semoga ada manfaatnya, dan saya mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.